Ya, halo anak-anak, salam jumpa dengan Paman Sam. Wah, Paman Sam sudah lama tidak menjumpai anak-anak. Kalau kemarin, di episode kemarin, masih siaran ulang. Wah, Paman Sam memang sedang melakukan karya kreatif. Di mana karya kreatif di Jogja. Makanya anak-anak kalau sudah biasa Paman Sam bimbing untuk membuat karya-karya kreatif, maka kelak nanti bisa membuat karya-karya kreatif tidak hanya di dalam kota, tetapi juga bisa di luar kota. Ya, seperti Paman Sam meninggalkan anak-anak beberapa episode, itu karena Paman Sam sedang berkarya, namanya performance art. Apakah performance art itu? Nah, tanyakan pada guru kalian, tanyakan pada guru kesenian kalian, apa sih Pak atau apa sih Bu performance art itu? Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, kali ini Paman Sam juga masih akan bercerita tentang seri Abu Nawas. Nah, seri Abu Nawas kan beberapa episode yang lalu sudah Paman Sam ceritakan, kemudian diselingi dengan karya kreatif dari Paman Sam. Nah, sekarang kembali lagi Paman Sam bercerita tentang seri Abu Nawas. Nah, anak-anak tentunya masih ingat bagaimana Baginda Harun Ar-Rasyid pernah dijual oleh Abu Nawas menjadi budak. Wah, tentunya ini anak-anak mestinya harus ingat cerita Paman Sam di minggu-minggu yang lalu, bagaimana Harun Ar-Rasyid dijual oleh Abu Nawas. Jadi Baginda Harun Ar-Rasyid dibohongi oleh Abu Nawas sampai terjual menjadi budak. Nah, Harun Ar-Rasyid akhirnya menjadi budak. Nah, bagaimana ketika Baginda Harun Ar-Rasyid dulu itu dijadikan budak oleh Abu Nawas dengan cara dijualnya. Nah, sekarang ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Lanjutannya adalah Baginda Harun Ar-Rasyid marah terhadap Abu Nawas. Nah, itulah sebabnya Paman Sam akan bercerita dengan judul apa? Ilmu Pamungkas Abu Nawas. Nah, ilmu Pamungkas Abu Nawas. Ya, memang Abu Nawas ini selalu saja punya akal untuk mengkelabui lawannya, untuk mengalahkan lawannya, untuk berdebat dengan lawannya. Tetapi kelicikan, ya, kalau bisa dibilang kelicikan si Abu Nawas ini tidak negatif anak-anak, tetapi justru memberikan satu dampak, memberikan satu akibat yang positif. Begitulah kisah-kisah dari seri Abu Nawas. Walaupun memang Abu Nawas kadang-kadang sering berbohong, tetapi bohongnya justru untuk kebaikan. Apalagi berdebat, bersiasat, nah, itu semua dilakukan oleh Abu Nawas dalam rangka untuk kebaikan. Nah, bagaimana cerita si Abu Nawas dengan judul Ilmu Pamungkas Abu Nawas? Nah, Baginda Raja pulang ke istana, waktu itu kan dijadikan budak, waktu itu terus pulang diam. Waduh, saya dijadikan budak. Wah, kemudian orang-orang tahu kalau itu adalah Baginda Harun Ar-Rasyid, maka dipulangkanlah Baginda Harun Ar-Rasyid. Baginda Harun Ar-Rasyid pulang dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Para prajurit,
kumpul semua ke sini. Cari Abu Nawas dan tangkap dia, bawa ke sini. Wah, begitu kata Baginda Harun Ar-Rasyid. Tetapi Abu Nawas rupa-rupanya mendengar anak-anak, mendengar rencana daripada Baginda Harun Ar-Rasyid. Itulah sebabnya Abu Nawas telah hilang dari rumahnya, menghilang, pergi dari rumahnya. Entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Nah, sampai malam, sampai tengah malam, setelah tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, barulah Abu Nawas kembali pulang. Dengan was-was juga di jalanan, sekali-sekali lihat di samping kanan, di samping kiri, sekali-sekali nengok ke belakang. Wah, dengan was-was juga, jangan-jangan prajurit kerajaan masih ada di sekitar kampung halamannya. Abu Nawas pulang. Wah, sampai di rumah dijemputlah oleh istrinya. Suamiku, wah, kata istri Abu Nawas, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Kata istrinya begitu. Begitu datang Abu Nawas. Nah, Abu Nawas hanya menjawab ringan saja. Iya, istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak. Wah, Abu Nawas menjawab seperti itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menemani Paman Sam dalam rangka mendongeng seri Abu Nawas di acara Anak Kreatif. Paman Sam lanjutkan ya. Tadi si Abu Nawas pulang langsung dijemput oleh istrinya di pintu rumah. Istrinya gusar, anak-anak. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Iya, istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak. Apa? Wah, istrinya jelas-jelas kaget, anak-anak. Seorang baginda dijual oleh suaminya. Apa? Wah, istrinya kaget begitu. Raja kujadikan budak istriku. Jawab Abu Nawas seperti itu. Kenapa kau lakukan itu, suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik. Tapi baginda pasti marah, suamiku. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Wah, istrinya khawatir juga terhadap suaminya, terhadap Abu Nawas. Lalu, menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku? Tanya Abu Nawas pada istrinya. Pasti kau akan dihukum berat, jawab suaminya. Seperti itu. Harun Ar-Rasyid cuma diam begini saja. Diam sesaat, lalu menjawab, gawat. Gawat ini. Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Wah, ini pasti Abu Nawas sudah mulai akan memunculkan siasat, mengeluarkan tipu muslihat. Buktinya apa? Buktinya Abu Nawas berkata ini tadi,
gawat. Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Wah, seakan-akan Abu Nawas mempunyai ilmu kesaktian yang luar biasa. Padahal Abu Nawas tidak pernah memiliki ilmu-ilmu kesaktian semacam yang umumnya dilihat orang-orang. Abu Nawas hanya menggunakan kecerdikan akal. Tidak ada ilmu-ilmu kesaktian. Begitu Abu Nawas. Akhirnya apa anak-anak? Akhirnya Abu Nawas masuk ke dalam. Ia cuci muka, lalu semua tangan, rambut, dan kakinya dibasuh dengan air. Lalu berpesan pada istrinya. Wah, jadi semua badannya ini diperciki air, dibasuh air, lalu tidak diusap, tidak dielap dengan anduknya, jadi kelihatan basah, bahkan rambutnya kelihatan basah. Keluarlah Abu Nawas dari kamar mandi, berpesan pada istrinya. Pesan pada istrinya apa? Apa yang harus dikatakan oleh istrinya jika Baginda Harun al-Rasyid bersama prajuritnya datang ke rumah? Wah, benar juga anak-anak. Istrinya dibisiki, kamu harus melakukan ini. Dibisiki. Itu. Nah, sebentar kemudian anak-anak. Tetangga-tetangga di kampung halaman Abu Nawas geger, rame. Wah, seperti demonstrasi, rame. Wah, karena apa? Kok tiba-tiba rumah Abu Nawas di sekitarnya menjadi rame, orang-orang kampung berkumpul? Ternyata anak-anak, apa yang dibisikkan oleh Abu Nawas itu dilakukan oleh istrinya. Istrinya menjerit-jerit. Apa yang dijeritkan? Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopoh-kopoh. Wah, karena mendengar teriakan istri Abu Nawas menjerit-jerit. Kata istri Abu Nawas, suamiku mati. Kata istri Abu Nawas seperti itu sambil menangis. Orang-orang yang berkerumun di sekitar rumah Abu Nawas kaget juga. Masa? Baru saja kemarin saya ketemu Abu Nawas. Kenapa? Sekarang mati. Abu Nawas mati. Begitu semua berkomentar orang-orang yang ada di sekitar rumah Abu Nawas. Iya. Istrinya menjawab seperti itu sambil berteriak, sambil menangis. Tetapi menangisnya tidak keluar air matanya. Matanya ditutup dengan tangannya sambil menangis. Seakan-akan istrinya benar-benar kehilangan Abu Nawas. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia bersama Paman Sam di acara Anak Kreatif. Tentunya di seri Abu Nawas. Nah, tadi bagaimana orang-orang sudah berkerumun di sekitar rumah Abu Nawas. Ini sih sebetulnya itulah siasat si Abu Nawas. Itulah apa yang dikatakan Abu Nawas tadi akan mengeluarkan ilmunya. Ternyata ilmunya yaitu tadi anak-anak. Bukan ilmu kesaktian, tetapi ilmu siasat. Ilmu siasat. Nah,
orang-orang sudah ramai di sekitar rumah Abu Nawas. Si istrinya tetap gitu. Nah, kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Ya memang karena Abu Nawas ini adalah tokoh di negerinya. Tokoh apa? Yaitu tadi tokoh karena kepintarannya, kepandaiannya, kecerdikannya, dan sebenarnya Abu Nawas juga suka menolong sesamanya. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas terkenal di negerinya. Demi mendengar Abu Nawas meninggal, seluruh negeri mendengar sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda Harun al-Rasyid terkejut. Benarkah Abu Nawas mati? Padahal kemarin prajuritku sudah mencari Abu Nawas di rumahnya, tetapi tidak ketemu. Dan sekarang ada kabar Abu Nawas meninggal. Begitu kata si Baginda Harun al-Rasyid. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan, dan menghibur Baginda Raja. Nah, itulah Abu Nawas itu walaupun dimusuhi oleh prajurit Harun dan Baginda Harun al-Rasyid, tapi sebenarnya Baginda Harun al-Rasyid sayang, cinta terhadap Abu Nawas. Kenapa? Karena Abu Nawas itu kadang-kadang suka menghibur, melucu, melawak di depan Baginda Raja. Kemudian suka memberi nasihat pada Baginda Raja. Pokoknya Baginda Raja itu sebenarnya cinta terhadap Abu Nawas. Tetapi hanya satu yang kemarin itu membuat malu si Baginda Harun al-Rasyid, karena Baginda Harun al-Rasyid dijual menjadi budak. Itulah kemarahannya Baginda Harun al-Rasyid terhadap Abu Nawas. Tetapi demi mendengar berita bahwa Abu Nawas meninggal, Baginda Harun al-Rasyid nolongso juga. Aduh, bagaimana ya? Akhirnya apa? Baginda Raja beserta beberapa pengawal, beserta seorang tabib istana, seorang dokter, tabib itu dokter anak-anak, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib atau dokter itu tadi, dokternya segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, dokternya memeriksa benar-benar anak-anak, kelihatan Abu Nawas terbaring begini dengan tubuh yang basah, seakan-akan berkeringat saat meninggal. Begitu. Nah, sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda Harun al-Rasyid bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Ibu, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" Begitu kata Baginda Harun al-Rasyid kepada istri Abu Nawas. Istri Abu Nawas menjawab, "Ada Paduka yang mulia, ada. Tadi dia juga berpesan pada saya untuk menyampaikan kepada Paduka Raja." Begitu kata istrinya. "Katakanlah, cepat katakan." Kata Baginda Raja begitu, ingin segera tahu apa pesan dari Abu Nawas kepada Baginda Harun al-Rasyid. "Begini Baginda Raja," kata istrinya begitu, "suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya
Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas. Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas, jawab Baginda Raja menyanggupi. Baiklah, kalau itu memang permintaan Abu Nawas, aku ampuni di hadapan orang-orang banyak ini. Lalu jenazah Abu Nawas diusung ke atas beranda, dan Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Orang-orang di sekitar. Nah, di atas keranda Abu Nawas melirik, matanya melek gini. Ternyata Abu Nawas hanya menipu, tipu-tipu saja, tetapi sudah terlanjur Harun al-Rasyid memaafkan di hadapan rakyat bahwa Abu Nawas diampuni segala kesalahannya terhadap Harun al-Rasyid. Nah, itulah cerita Paman Sam hari ini. Ilmu pamungkas itu ilmu yang siasat yang sudah mentok, sudah puncak, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Maka dia bersiasat seperti itu ya. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam bisa bercerita seri Abu Nawas yang lain, dan tentunya masih tetap di Anak Kreatif. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.